teman-teman satu tools visualisasi yaitu Looker Studio. Ini sama kayak Google Sheet, dia cloud juga, jadi harus ada jaringan internet baru bisa diakses. Dia punya Google juga, ekosistem Google, jadi sangat pas sekali ketika Google Sheet yang punya ekosistem Google juga, kita data set yang kita sudah bersihkan atau kita sudah preparing di Google Sheet, kita visualisasikan dengan Looker Studio atau dulu Data Studio ya. Jadi teman-teman, kenapa penting sekali dashboard ini? Satu sisi dia single page sebagai summary, bisa juga lebih interaktif, teman. Tapi di Google Sheet teman-teman tugasnya sudah membuat juga dashboard yang interaktif. Tapi dashboard yang teman-teman buat di Google Sheet itu coba kita akan buat kembali atau nge-remake ke Looker Studio. Saya bisa search gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita hari ini kita mau desain dashboard, desain proses. Oke, teman-teman, sebelum kita membuat dashboardnya, pasti kita membuat desain prosesnya dulu. Pesawat udara Sriwijaya. Oke, teman-teman. Your attention. Oke, teman-teman. Jadi, sebelum membuat dashboard, setelah dataset kita bersihkan, kita ambil dulu ya, yang tugas kemarin. Mohon perhatian para penumpang pesawat udara Lion Air dengan nomor penerbangan JT8. Your attention please. Oke, teman-teman. Jadi, Your pada attention saat please. Oke, teman-teman. Sebelum kita membuat menentukan chart-chart atau matriks apa yang kita akan sajikan dalam sebuah dashboard, setelah kita lakukan pembersihan data, Pesawat.
Oke, maaf teman-teman ya. Halo, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kedengaran, kedengaran. Pak. Ada Pak, Oke, ada. saya lanjut ya, mohon maaf ya. Jadi, sebelum kita membuat satu desain itu, berarti setelah kita bersihkan data yang teman-teman lihat di Google Sheet, data cleaning, kita lakukan namanya exploratory data analysis atau EDA. Ini bagaimana kita mengeksplor data sesuai, kembalikan lagi tujuan analisis kita seperti apa. Pokoknya, teman-teman kita lihat data kita, tujuan kita membuat dashboard untuk melihat eh, melihat penjualan kita seperti apa atau eh, progres toko kita seperti apa di dalam satu dashboard. Itu tujuan kita membuat dashboard. Setelah kita explore di dataset yang ada, kita langkah selanjutnya kita membuat yaitu matriks-matriksnya teman-teman. Setelah kita explore, kita sudah lihat datanya, maka kita menentukan menentukan matriksnya ya. Kita menentukan matriks apa nih yang kita bisa sajikan di dalam dashboard kita. Mungkin teman-teman sudah membuat dashboard di Google Sheet. Coba di kolom komen apa-apa saja matriks-matriks yang teman-teman tampilkan di dalam dashboardnya. Supaya kita rangkum semua Silakan teman-teman di komen-komen. di komen ya. Kira-kira dari data kita ini matriks apa yang bisa kita sajikan? Jumlah kuantiti. Jumlah kuantiti, Ada lagi? total revenue atau profit. Profit kayaknya nggak bisa ya karena tidak ada ini. Kalau total revenue mungkin bisa. Tren data, tren penjualan, gross profit juga ini di data ini kayaknya tidak bisa karena tidak ada kolom profit. Kalau ada harga ini bisa juga kita ambil profitnya, gross profit. Oke, dari data ini kita bisa nanti matriks-matriksnya yang berupa scorecard itu bisa total revenue atau total penjualan, total quantity, terus produk bestseller boleh. Terus bisa kita lihat unique quantity, unique customer. Kita bisa juga average basket atau rata-rata satu customer kita itu berapa sih dia keluarkan duit untuk membeli di toko kita. Rata-rata score revenue ya. Terus bisa kita rata-rata review score juga. Review score, terus trend, terus payment. Oke, setelah kita tahu kita menentukan matriks apa yang kita akan sajikan di dalam dashboard, maka langkah berikutnya kita akan membuat layout. Membuat layout. Di layout ini teman-teman sudah menentukan dashboardnya seperti apa di bagian kalau mau cari tren tadi mau pakai chart apa, kalau mau lihat 5 bestseller tadi mau pakai apa. Ini teman-teman juga sudah lakukan di Google Sheet. Kira-kira dari semua matriks-matriks yang teman-teman pilih tadi sudah tahu kan kita akan menyajikannya dalam bentuk chart. Kita menentukannya dalam bentuk chart yang seperti apa. Contoh, kalau kita mau lihat tren penjualan itu pakai apa teman-teman? Langsung di komen ya. Kalau saya mau lihat nih tren penjualan saya seperti apa sih? Maka di sini saya pakai apa? Grafik garis betul, line chart, line. Kalau mau lihat total revenue tadi pakai apa Sri Monica? Kita mau lihat kalau saya pakai cari pakai card ya. Jadi scorecard bisa.
Kalau mau lihat produk terlaris tadi seperti apa? Banyak 5 produk terlaris. Kita pakai apa tuh? Kategori Query berarti pivot, bar chart. query atau Oke. pivot. Wah, query atau pivot ini kita masuk ini ya. Kita sudah masuk ke visualisasi nih. Kalau query atau pivot itu Oh, kayak pakai bar, analyze ya. bar. Bar betul batang. Oke teman-teman. Setelah kita ini ya sudah kita sudah tentukan kita matriksnya layoutnya kita sudah buat maka kita sudah siap untuk membuat dashboard. Di sini kita akan membuat dashboardnya pakai ini ya data Google Looker, eh Looker Studio ya teman-teman. Tulis aja Looker Studio atau datastudio.google.com. Ini sama dengan Google Sheet juga cloud, jadi harus ada internet baru bisa diakses. Ini tampilannya, interface-nya hampir sama sama Google Sheet. Ketika kita mau ingin buat satu dashboard baru atau report baru, maka teman-teman bisa lihat di sini Get Started, Create a Report, klik di sini. Oke. Kalau nanti teman-teman baru pertama kali mengakses Looker Studio, maka nanti akan muncul pop-up minta isi negara, perusahaan itu bisa diisi aja, terus oke, langsung masuk ke sini. Oke teman-teman bisa dilihat seperti ini, seperti biasa. Di sini ada di sini toolbarnya. Ini add page. Kalau kita tambah page-nya, kalau kita mau add data, kita mau mengambil tadi data dari ini ya, data dari yang sama, dataset yang sama yang teman-teman buat di Google Sheet kemarin. Maka ada beberapa cara di sini teman-teman add data. Oke, di sini sudah dilihat karena ini adalah ekosistem Google, kita bisa ngambil banyak dari aplikasi Google atau bisa dari Excel juga, file CSV juga banyak di sini ya. Tapi untuk materi kita hari ini kita mau mengambil datanya dari Google Sheet karena dataset kita berada di Google Sheet. Klik aja Google Sheet. Setelah itu ada teman-teman bisa ambil dari from Google atau pakai URL. URL itu teman-teman bisa ngambil URL-nya di sini, Ctrl C, masukkan ke sini, dia akan yang ada di dalam dataset kita. Ya teman-teman, dia ada database dan generasi. Maka di sini terdetek nih, ada 2 dataset yang ditanya nih yang mana yang mau kita ambil. Maka kita ambil yang dataset. Setelah itu add, setelah add to report, maka semua indeks atau matriks yang ada, kolom yang ada di dalam dataset kita ini akan menjadi data resource kita di sini nih, sebelah kanan ini. Ini semua. Oke teman-teman, kalau merubah tipe datanya atau data type-nya, bisa di tombol pensil ini. Contoh, mau ubah umpamanya umur ini, dia berbentuk string tipe datanya. Seperti itu ya. Ini untuk mengubah tipe data. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Sama kalau mungkin teman-teman sering pakai Google Slide juga seperti ini. Oke, perhatikan di toolbarnya, menu bar, toolbar. Di toolbar ini ada namanya tema dan layout. Di sini untuk mengatur eh, dashboard yang kita buat ini, kita bisa memilih nih tema yang sudah disediakan. Kita bisa memilih tema yang sudah disediakan, atau bahkan bisa kita customize. Mungkin perusahaan kan masing-masing punya ini ya, logo warna, bisa pakai warna perusahaan. Jadi
bisa kita custom warnanya di sini, terserah kebutuhan dari teman-teman. Oke, mungkin di sini untuk sebagai contoh kita akan pilih ini ya, satu tema ini. Oke, ini tema, ini layout teman-teman. Bisa dilihat di sini yang paling penting di sini ini ukurannya. Bisa kita custom juga ukuran ininya, pokoknya 1200. Dia berbentuk bentuknya dia sama seperti ini, tergantung kebutuhan teman-teman dalam melakukan customisasi. Sabar teman-teman ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Di sini untuk mengatur page dari dashboard yang kita buat. Sekarang di sini saya coba jelaskan toolbarnya. Di sini ada add page. Pokoknya kalau kita tambahkan begini dia akan menjadi dua page ya dashboard yang kita buat. Terus di sini add data. Tadi kalau mau tambahkan data boleh juga tambah resort data baru. Nanti ada namanya blend. Di sini add chart. Kita menambahkan chart yang ada. Ini sudah cukup lengkap sekali. Sebagai satu sistem yang gratis ini sudah masuk yang paling lengkap ya. Terus di sini teman-teman ketika chart yang ada ini mau ditambahkan dengan chart yang tidak tersedia di add chart bisa ditambahkan di sini. Terus di add control teman-teman bisa lihat ini control nanti dijelaskan apa fungsinya. Di sini shape juga ada shape. Ini text, line. Pokoknya di sini teman bisa digunakan untuk membuat header dari dashboard seperti itu kan. Ini teks dashboard toko online. Ya, di sini bisa di custom di sini warna punya dan lain-lain ya. Untuk itu teman-teman. Oke, kita masuk ke matriks-matriks yang kita sudah tentukan tadi dalam membuat dashboard. Teman-teman juga sudah buat di Google Sheet. Sekarang kita coba aplikasikan di dalam Google Studio. Di sini kita membuat judul dashboard penjualan, titelnya. Tadi mana komen-komennya tadi ya? Pak, maaf Pak, tadi gimana kelokernya? Kelokernya tadi tulis aja data studio.google.com. Oke, setelah itu tadi eh, yang kita mau buat yang pertama itu card score-nya, yang pertama itu total penjualan, total revenue-nya. Di sini chart, di sini ada scorecard. Kita bisa pilih scorecard number, pilih di sini. Terus, teman-teman coba perhatikan. Jadi ketika kita pilih satu chart, contoh scorecard di sini, dia di sini ada scorecard propertiesnya. Di sini ada setup, ada style. Tapi sebelum ini, supaya teman-teman lebih paham, saya coba jelaskan dulu apa apa yang disebut dengan dimensi dan matriks. Karena ini nanti yang paling penting di Locker Studio tentang uh,
sabar. Tentang apa itu matriks, apa itu dimensi. Oke teman-teman, coba perhatikan. Ini nanti yang paling penting. Jadi di Locker Studio ini ada dibagi dua untuk membuat chartnya. Ada yang disebut dengan dimensi, ada yang disebut dengan matriks. Dimensi, oh ini. Oke. Ini di kategori ini disebut dengan dimensi teman-teman. Ini eh, jadi dimensi itu dia atribut variabel untuk mengelompokkan sebuah kata. Jadi biasanya itu kalau di dimensi itu dia itu berubah atribut variabel kategori untuk mengelompokkan sebuah data. Contoh jenis kelamin. Jadi di dimensinya itu dia mengkategorikannya sebagai laki-laki dan perempuan atau kategori. Maka dia kelompokkan berdasarkan kategori yang ada. Sedangkan yang matriks, matriks ini bisa harga, quantity. Matriks itu nilai yang dihitung mendapatkan informasi kuantitatif. Jadi ini matriks itu adalah informasi kuantitatifnya. Contoh kalau di sini kategori harga di elektronik itu kuantitatif value-nya berapa sih yang dihitung dari harga semua. Maka muncullah matriks ini. Itu dia untuk dimensi dan matriks ini nanti sering kita pakai pada saat membuat chart di Looker Studio. Oke, kita kembali ke scorecard tadi. Oke, tadi scorecard pertama teman-teman ingin melihat total revenue atau total penjualan ya. Kalau total penjualan, kita lihat dari data kita. Kalau kita lihat dari data, bagaimana rumus untuk mencari total penjualan? Coba di komen. Sum di yang mana yang di sum? Berarti di data kita ini sebenarnya untuk total revenue-nya belum bisa kita ini ya, belum bisa kita hitung karena harga harga harus dikalikan dengan quantity sebagai total harganya. Nah, di data kita ini belum ada, maka kita harus membuat field baru atau kalkulat field harga atau harga kali quantity. Oke, coba mungkin harga ini ya. Kita belum tahu nih datanya. Mungkin harga dan sudah dikalikan dengan quantity. Oke, kita anggap seperti itu. Berarti di matriksnya ini berarti di harga. Tapi harus tadi berarti kita harus buat field baru ya. Berarti untuk total revenue nanti saya jelaskan terakhir. Kita masuk ke berikutnya. Apa tadi berikutnya? Kita bisa lihat total quantity. Quantity. Kalau total quantity-nya bisa nggak? Kita langsung di sini ya. Di setup. Kita langsung lihat nih matriksnya. Kalau total quantity-nya langsung kita masukkan di data source kita. Quantity drag ke matriks ini. Maka di sini akan muncul 29K. Berarti total quantity terjual di toko kita itu adalah 29.000 ya. Kita bisa ganti quantity di sini display name-nya quantity atau total total quantity.
Oke, di sini bisa teman-teman ada style. Di sini kalian bisa customize stylenya, dia rata tengah, terus kartnya seperti apa modelnya, punya radius, atau tidak, pakai border shadows. Oke. Jadi ini kita sudah dapat satu kart pertama, total quantity yaitu 2,9K. Sekarang yang bisa kita lihat, bisa kita tampilkan dari data kita yaitu kedua adalah total customer ya. Total customer berarti pakai kolom mana, teman-teman? Di setup. Kalau kita mau lihat total quantity, total total customer, maka di total quantity ini kita ganti dengan customer ID ya. Oke. Tapi di customer ID ini teman-teman bisa perhatikan di tanda pensil ini ubah ya, bukan sum ya, bukan dijumlahkan, tapi agregasinya itu count district. Count district ini kayak count unik lah kalau di Google Sheet, bahwa ID unik aja. Berarti supaya bisa kita menentukan berapa sih customer kita dalam data. Berarti ada 1.000 ya, 1.000 customer. Di sini kalau kita mau mengubah dalam bentuk numbernya itu bisa kita gantikan currency, mungkin US dollar, karena total revenue, total quantity cocok ya. Oke, berikutnya adalah teman-teman ketika belum ada satu kolom total harga di sini untuk kita mengetahui revenue-nya, maka ada yang disebut dengan ini add field atau calculated field. Jadi calculated field itu kita membuat satu matriks atau dimensi baru di dalam soft data kita. Contoh ya, karena di data kita nih belum ada nih total harga, maka kita harus membuat satu kolom matriks atau dimensi baru di kolom N, harga dari kali quantity di Looker Studio. Caranya itu add field. Teman-teman lihat di sini ada namanya add calculated field. Ini kita mau membuat satu matriks atau dimensi baru ya. Kita buat total harga. Di si formulanya di sini total harga itu rumusnya tadi teman-teman sudah ini harga tadi dikali dengan harga dikali dengan quantity ya. Harga dikali quantity itu adalah satu definisi baru atau matriks baru yang kita akan buat di mana isinya itu adalah total harga dari quantity. Kita save, oke. Setelah save dan teman-teman bisa dilihat di sini sudah ada total harga. Kalau kita buat kalkulator fill baru itu, dia ada fx ini di sininya. Kalau kita arahkan kursornya, yang lain ini adalah dari resource data kita. Oke, di sini sudah ada total harga, maka sudah bisa kita buat total revenue-nya atau total penjualan. Maka total quantity kita ganti dengan total harga tadi yang kita sudah buat. Oke. Terus di sini teman-teman bisa sum aggregation-nya bisa ubah jadi currency karena ini adalah total revenue total harga USD. Oke. Berikutnya dari data ini kita mau lihat kira-kira satu customer itu dia harus mengeluarkan duit berapa atau average basket ya. Oke, satu customer itu dia mengeluarkan duit berapa untuk membeli di toko kita. Rumusnya apa kira-kira? Rumusnya ialah apa teman-teman? Customer ID apa total harga dibagi dengan customer ID ya.
Jadi tadi saya sudah contohkan untuk kalkulator fill itu di dalam Looker ini ada dua teman-teman. Ada yang disebut data source level, ini disebut dengan data source level yang kita buat di sini. Data source level itu matrix atau dimensi baru yang kita buat, kita bisa gunakan untuk chart apa saja. Jadi masih bisa kita pilih. Terus ada yang kita sebut juga untuk kalkulator fill-nya itu chart specific level. Chart specific level itu kita buat matrix atau dimensi baru di dalam chart yang hanya bisa digunakan di chart yang kita buat dimensi atau matriks barunya. Tadi kan saya buat fill barunya kan di sini untuk total. Coba saya contohkan yang namanya chart specific level. Jadi di sini langsung kita bisa buat dimensi baru di dalam chartnya. Tapi kekurangannya setelah kita buat ini kita tidak bisa pakai lagi untuk chart-chart yang lain. Contoh, saya buat langsung di sini kalkulator fill-nya. Di sini teman-teman add calculated fill. Di sini eh, average basket. Jadi total total penjualan berarti total harga dibagi dengan count count district dari customer ID. Jadi saya membagikan total harga dibagi dengan unit dari customer ID. Setelah itu apply. Oke. Saya ganti jadi currency. Di sini nih teman-teman bisa lihat bahwa satu orang customer kita itu dia bisa menghasilkan 6,7. Oke, untuk anggap selesai untuk card score-nya, maka chart berikut yang kita bisa buat dari dataset kita line chart. Untuk line chart kita bisa cari di sini time series. Oke. Di time series tadi dimensinya itu apa atau sumbu X-nya berarti order date ya. Kita mau lihat revenue-nya atau penjualan kita total harga di matriks Y. Teman-teman di sini agak banyak sekali titik karena dia per tanggal, tapi teman-teman di sini bisa perhatikan bisa ubah date-nya bawahnya year month. Apa bedanya di sini ada month, ada year, ada year month. Kalau year month itu Desember 2000 pokoknya hari April ya. April 2026 sama April 2025 itu beda. Dia data yang berbeda. Ketika month April April 2025 sama April 2026 itu sama kan digabungkan. Maka kita pilih year month. Oke, jadi data yang tersaji di sini dia titiknya per bulan. Oke, untuk line chart di sini sama halnya dengan di Google Sheet, bisa kita ubah stylenya, kita bisa buat apa lagi namanya smooth. Nanti teman-teman bisa explore nanti ini, bisa juga masukkan apa lagi namanya eh, poin-poinnya per bulannya, terus tren lainnya. Teman-teman juga bisa masukkan seperti halnya di Google Sheet. Oke. Jadi selama 1 tahun untuk kita ini lebih stagnan ya, tapi ada beberapa di bulan Agustus sama Desember ini ada peningkatan yang luar biasa dan di Maret 25 itu mengalami penurunan seperti itu. Oke. Sekarang apalagi dari dashboard teman-teman setelah line chart, Alfred ulang nanti ya.
add field ya, add field ya. Kita buat satu dimensi atau matriks baru untuk mendefinisikan. Oke, setelah itu di dashboard teman-teman kemarin buat kira-kira apa lagi? Ayo, setelah line chart, Baca. apa Mbak? Iya ya, apa lagi? Ayo, Baik. top 5 Oh, top 5 kota. kota. Top 5 kota berarti kita mau lihat top 5 kota. Sama ya, berarti teman-teman add bar chart. Kalau top 5 kota, kira-kira dimensinya apa nih? Teman-teman, kalau kita mau cari 5 kota, kita masuk di setup, kira-kira dimensinya apa nih? Berarti dimensinya itu adalah si city. Dimensinya city. Terus kita mau lihat top 5 kota terhadap apa ini? Terhadap kuantiti pembelian atau revenue-nya? Terhadap, anggap aja harga, total harga ya. Kita matriksnya pakai total harga. Ini dia yang saya jelaskan tadi semua teman-teman. Harus diperhatikan. Jadi dimensinya itu city. Matriks untuk dihitung itu adalah total harga. Terus di sini butuh 5. Maka ada di stylist ini. Kalau kita batasi cuma 5 bar. Oke, jadi ini dia kota yang di sini juga kalau kita klik, ya lihat nih di kota ini berapa sih total revenue-nya? Berarti 6,3,06 miliar US dollar. Kita kembalikan klik lagi. Itu namanya cross filter. Nanti saya jelaskan kenapa ada tools cross filter di dalam uh, chart di Looker Studio. Oke, sekarang kita sudah bisa buat chart berikutnya. Kira-kira apa lagi teman-teman? Sesuai ya yang kalian buat ya. Yang kalian buat di yang teman-teman buat di mana? Di Google Sheet, di tugasnya supaya teman-teman punya gambaran juga bagaimana diterapkan di Looker Studio. Oke, setelah itu top 5 kota apalagi proporsi penjualan per generasi. Ini menarik sekali ya, by gender generasi. Jadi teman-teman kita lihat resource data kita di sini. Ini kan cuma ini hanya ini ya. Di sini hanya umur nih. Kita tidak tahu nih generasinya ada di sini. Di sheet ini kita bisa nih kalau generasi itu 14 tahun ke bawah, maka di dalam Looker harus kita buat matrix atau definisi baru nih, dimensi baru terhadap atau menggrupkan umur-umur tertentu, terus kita definisikan grup dari umur-umur tersebut kita definisikan sebagai apa. Di dalam Looker Studio di Add Field ini, teman-teman ketika klik di sini ada 3, ada namanya calculated field untuk membuat dimensi atau matriks baru. Di sini add group sama add bin ini gunanya untuk menggrupkan satu matriks atau satu matriks yang ada di source data kita, kita grupkan. Umpamanya ada nih data kita kumpulan umur, tapi kita mau grupkan nih umur 1 sampai umur 5 apa namanya, umur 6 sampai umur 10 apa namanya, umur 6 sama umur 7 apa namanya. Kita masuk ke add group, teman-teman. Kita masuk, kita tulis nama filenya itu generasi. Generasi. Source datanya itu di umur nih. Jadi di umur ini kita mau grupkan nih dari umur tertentu ke umur tertentu kita sebutnya apa. Nah, di sini di dataset kita bisa lihat nih umur 81 ke atas
lebih dari 81, maka dia silent generation. Maka kita grupkan yang umur itu kita sebut silent generation. Sebut silent generation. Generation. Include kondisinya silent generation itu dia apa teman-teman? Dia lebih besar daripada Lebih besar sama dengan lebih besar atau sama dengan 81 ya. Oke. Kita tambah grup berikutnya. Kita lihat lagi data di sini 62 sampai 81 itu baby boomer ya. Berarti tulis di sini nama grupnya baby boomer. Di baby boomer itu dia ini nih antara kan? Antara berapa tadi? 62 antara 62 sampai 81 80. ya. 80. Berarti di sini ini aja. Oke. Antara 81 sampai 61 sampai 80. Terus berikutnya di sini ada Gen X 46 ya. Gen X dia umurnya 46 sampai dengan 60. Grup berikutnya yaitu Milenial. grup berikutnya milenial Gen 30 ya. Gen milenial, Gen milenial itu antara 30 sampai dengan 45. Oke. Terus berikutnya Gen Z. Gen Z itu 14 sampai 29. Dan yang terakhir yaitu Gen Alpha. Gen Alpha. Dia 0 1 lah, tidak ada umur. 1 sampai 13. Oke, setelah kita grupkan, maksudnya di sini teman-teman, kita mau grupkan nih, ada urutan umur. Saya ingin umur 81 ke atas itu dia disebut silent generation, kita definisikan dia. Terus gabungkan nih yang umur 61 sampai 80, gabung terus buat grupnya itu baby boomers. Terus di grup name di GetX kumpulkan semua dari data Edge ini ya, di research data kita ini. Setelah itu kita save. Oke. Setelah kita save, saat kita buat komposisi proporsi generasi, maka di dimensinya apa dimensinya teman-teman? Berarti dimensinya tadi chartnya itu kita buat pie chart. Ini pie chart ada dua ya. Di pie chart, terus dimensinya itu kita bisa tadi yang kita buat fill baru tadi ke generasi. Maka akan muncul grup dari fill X kita tadi. Kalau tanpa kita buat grouping tadi, teman-teman, umpamanya research datanya teman-teman mengambil dari umur, maka dimensinya, ketika dimensinya itu umur, maka slash-nya itu seperti ini. Lebih banyak karena dia tidak tergrup. Oke, untuk matriksnya itu bukan total harga ya. Kita mau lihat dari customer kita sebaran atau proporsi dari generasinya. Maka di matriksnya ini kita bisa pakai apa teman-teman? Customer ID. Dengan aggregationnya itu kita ganti dengan count district atau count unique ya kalau kayak di ini. Oke.
Teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Di kolom komen dulu kalau yang ingin ditanyakan. Saya izin sebentar, 2 menit ya. Ya, gimana teman-teman dari penjelasan tadi? Apakah sudah mulai gimana? Kira-kira apa kesan pertamanya? Kaget, Pak. Ka- Kaget. Ada yang sudah pernah lihat ini nggak? Looker Studio ini? Belum ya? Data di spreadsheet ikut berubah, Pak? Enggak. Kan kita nggak apa-apain dia. Gitu. Agak ribet. Nggak apa-apa, awalnya agak ribet. Nanti kalian rasakan gimana powerfulnya ini. Jadi kita bisa membuat dashboard dengan langsung di spreadsheet. Dan juga bisa membuat dashboard di Google Studio. Bayangkan kita dapat outputnya dua tuh. Kaget Pak, join kelasnya majuin. Oke. Oh, ini karena waktu. Jadi teman-teman prinsip-prinsip tadi kan sudah clear ya, dijelaskan Pak Ridwan apa itu dimensi, apa itu sebagai metriknya, gitu ya kan. Pada nanti dia membuat chart atau dia membuat kartu, gitu ya. Silakan Pak Ridwan. Oke, atau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Coba kita cek dulu kolom komentar ya. Kita buka kolom komentarnya. Eh, sebentar. Oke, coba kita full meeting. Oke, mana nih pertanyaannya? Maaf Teman-teman, Pak, Pak, gimana? Ya, Pak Ridwan? Pak, nanti itu bisa di-download dengan format bisa. Jadi nanti di dalam dashboardnya itu resource datanya kita bawain satu chart nih di sini. Ini bisa dilihat di sini. Kita melihat resource datanya. Belum share screen, Pak Ridwan? Oh, Iya, tadi. tidak share screen. Ya. Oke, pertanyaannya kita boleh ulang sedikit dari data studio akses ke Looker sama masukin data, Pak. Oke, itu untuk data di spreadsheet ikut berubah atau tidak? Untuk data di spreadsheet tidak berubah ya. Karena datanya itu karena kan bukan kita rubah data di spreadsheet sebenarnya. Karena data yang kita buat kayak calculated field itu kan, calculated field itu ketika tidak ada di dalam data resource kita, maka kita harus bikin kayak kolom lah, kita bikin kolom baru. Contoh tadi yang kita buat grup itu, kalau di Google Sheet kan teman-teman kan pakai apa kemarin untuk menentukan menggrupkan generasi ini? Ayo, pakai apa kemarin di tugasnya teman-teman? Pakai VLOOKUP ya, sama aja. Jadi kayak logika sederhananya kayak gini. Saya mau bikin kolom baru, tidak terlihat, tapi isi kolom baru itu kayak VLOOKUP itu. Tapi di sini saya kolom baru, tapi saya grupkan nih. Yang umur sekian, saya sebutkan apa. Yang umur sekian, saya sebutnya apa. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jadi tadi mungkin yang lebih trikinya itu teman-teman, kalau kita sudah punya resource datanya semua di dataset kayak begini, itu sisa kalian drag saja ya, maunya saya mau lihat laki-laki dan perempuan.
Itu kan sisa drag aja karena ada datanya nih, gender di sini. Ada data mana gender ya? Gender. Gender di sini. Kita drag jadi dimensi terhadap customer ID matriksnya langsung nih. Kalau sudah ada datanya itu cepat sekali kita buat satu eh, dashboard di Doctor Studio. Apalagi yang sudah ada. Pokoknya tadi yang kita buat tadi lima lima kota tadi itu cepat sekali karena ada datanya. Mungkin yang lebih ini teman-teman membuat satu matriks atau dimensi baru yang disebut dengan calculated field menambahkan seperti Share gener. screen-nya belum kelihatan, Bar. Oh, astaga. Maaf teman-teman. Mereka jadi imajinasi tadi. Wow, wow. Sorry, sorry, sorry. Oke, saya ulang teman-teman ya. Jadi, kalau ada data kita seperti ini, semuanya kayak gender nih. Itu di Looker Studio paling cepat sekali kita buat dashboard. Karena sisa buat chartnya, insert chart, lalu ganti dimensinya nih, ganti jadi generasi, gender, udah gender, terus kita bisa tambahkan judulnya adalah show title, tulis di sini. Apa ya? Proporsi jenis kelamin. Oke, ada lagi satu contoh teman-teman. Saya contoh ini kita mau mendefinisikan ulang nih isi dari si gender ini, bukan MF. Mau contoh saja ini ya. Kita mau definisikan ulang isinya itu bukan FAM tapi L atau P atau laki-laki perempuan. Maka ada yang disebut tadi kan kita sudah belajar nanti add grup add calculator. Kita buat dimensi atau matriks baru dengan mengubah mendefinisikan ulang tentang gender di kolom gender kita. Kita ganti dengan jenis kelamin. Kalau di Google Sheet, teman-teman ini kan biasa pakai if kan? If logiknya value of true, value of false. Sebenarnya di Looker Studio juga bisa pakai if kalau hanya satu kondisi. Tapi kalau lebih satu kondisi dia pakai case when. Pokoknya case when. Pokoknya di mana gender logiknya kalau di gender itu sama dengan apa tadi? F ya. Then maka itu kita tulis dia apa ya? Perempuan ya? Iya, P. Perempuan Perempuan. boleh, perempuan ya. Terus kalau dia di gender itu sama dengan female M ya, null, value of true-nya adalah laki-laki. Value of false-nya kita pakai add juga langsung. Oke. Sini dan oke. Maka di jenis kelamin ini ketika dimensionnya ini kita ubah setupnya bukan gender lagi, tapi ke jenis kelamin yang kita buat tadi, maka dia akan terdefinisikan ulang nih. Jadi perempuan, jadi laki-laki, seperti itu. Tapi di riset di data raw datanya itu dia berubah. Hanya di dalam Looker Studio, saya ingin definisikan dengan matriks atau dimensi baru. Dengan rumus tadi, if hampir sama ya, itu untuk mendefinisikan ulang. Saya juga cerita sedikit teman-teman di add field ini
ada add bin itu, ada namanya add group. Di add calculator field juga kita bisa buat grup dengan formula atau function. Dengan function itu dia lebih fleksibel. Umpamanya kita mau gabungkan dua matriks atau dua dimensi. Tapi kalau di grup ini keterbatasannya hanya jika yang kita mau grup itu di satu dimensi aja tadi umur. Tapi kalau kita mau dua dimensi, kalau umur sek A sampai B, tapi penjualannya di atas 200, itu kan dua dimensi kita bahas atau dua matriks. Maka kita pakai nanti yang disebut dengan calculated field ini. Tapi untuk basic, teman-teman sudah cukup ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana membuat calculated field. Terus kita membuat calculated field yang khusus hanya untuk di sini, hanya untuk di dalam chart yang tidak bisa kita pakai ke chart-chart lain. Kita juga sudah bikin grup, membuat grup. Terus kita buat mendefinisikan ulang eh, data yang ada. Oke, mungkin ini kalian bisa nanti explore. Ada lagi fitur namanya kontrol. Karena data kita ini kita butuh lebih interaktif atau dinamis. Teman-teman di kontrol ini kita bisa ada pilihannya drop down. Kita akan pilih salah satu di sini kontrol. Ini sebagai filter ya teman-teman ya. Contoh, saya drop down di sini adalah anggap gender lah. Jadi ketika saya pilih yang laki-laki saja, maka data yang ada itu terfilter semua nih. Hanya laki-laki. Oh, laki-laki yang jual di sini adalah total revenue hari 467,56 miliar dolar. Kalau perempuan, berarti lebih banyak total revenue kita dari perempuan, segmen perempuan dan atau laki-laki seperti itu. Oke, di sini juga ada kontrol disebut dengan fixed size list, sama dengan drop down tadi. Kalau drop down dia terdrop down dipilih. Kalau ini contoh control field-nya city. Langsung muncul nih. Kita pilih di sini. Scotland. Berapa total revenue kita di Scotland? 25,6 miliar dolar. Itu Oke, untuk yang seperti tetap ya, di atas terfilter juga Pak Ridwan ya, yang tetap di female. atas terfilter Jadi juga dua semua. filter berarti. Yang mana? Oh ya, ini kalau kita mau buka filternya untuk oke. Oke, cool, cool. Ada nanya tanggal tadi Pak Ridwan, gimana kontrol tanggal? Pengennya sesuai tanggal, Oh, sesuai kontrol dashboard. tanggal. Kalau kontrol tanggal itu ada yang disebut dengan dikontrol, itu date range control. Kayak yang kalian buatkan filter itu kan dari Iya, tanggal mereka buat sekian begitu itu. ke tanggal sekian. Ini bisa dilihat. Kita lihat data kita dari Maret 2024 sampai sabarnya dulu teman-teman ya, izin. Oke ya teman-teman, sambil itu tadi nanti akan dikontrol juga bisa menggunakan tanggalnya itu. Tanggal di kolom B ini kan ada, tinggal nanti di range-nya berarti tanggal mulai dan tanggal selesai nanti bisa langsung otomatis terfilter. Nah kalau nggak mau dikontrol tadi yang jenis kelamin, yang kiri tadi atau kota, ya udah berarti dicentang aja semua gitu. Gitu kalau dicentang satu-satu berarti dia semakin spesifik. Nah logikanya seperti itu. Gitu ya tadi ya teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Pak, pakai apa tadi tanggal yang boleh tahu ya? Pakai range tanggal tadi dia. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan sebelum akan dilanjut Pak Ridwan lagi, mungkin sedikit lagi.
Silakan teman-teman. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Ridwan, kedengaran. Pak Ben, mungkin kita bisa lanjutkan di jam 1.30 IB kali ya untuk materi lanjutannya. Iya, gimana teman-teman ya? Jadi itu udah sangat padat banget tadi, luar biasa Pak Mohon Ridwan. Terima maaf, kasih karena Pak Ridwan ada ini ya Pak Ridwan ya, penerbangan ya. bisa nanti dilanjutkan di jam 1 WIB. Oke, siap siap. Berarti absen nanti di sore aja Pak Ridwan ya. Betul, sore aja nanti. Oke, gitu teman-teman ya, bisa ya, yang lain boleh. Oh Oke, ya, nanti boleh kita Pak. infokan lagi di grup, berarti jam 1 WIB, jam 2 WITA, dan jam 3 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih Pak Ridwan ya. Terima Oke, kasih. hati-hati Pak Iwan. Semoga Jadi perjalanannya kuisnya tuh lancar. nanti. Ya, kuis semua nanti absen di sore hari. Begitu ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini kita akan lanjutkan nanti di jam 1 WIB. Thank you teman-teman semuanya. Selamat Oke, siap. istirahat atau dicoba-coba dibuka dulu boleh ya, dibuka-buka dulu Google Data Studio supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti dicatat aja dulu, dikumpuli pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti di sore hari teman-teman bisa langsung menyampaikan unek-uneknya. Apalagi baru pertama kali belum punya bayangan apa itu grup, ada field tadi macam-macam ya dengan bahasa yang berbeda-beda. Nanti teman-teman takutnya sampai shock lagi ya. Nah, ini jadi akan menarik karena apa? Nanti teman-teman bisa dengan raw data yang sama bisa kalian coba bandingin nih kalau pakai spreadsheet seperti ini, lalu kalau pakai data studio nanti akan seperti ini. Kita bisa langsung merasakan gimana perbedaannya, kecepatan kita bekerja dan nanti sesuai kebutuhan kita. Artinya dengan spreadsheet saja saya bisa buat dashboard yang sama. Atau dengan data studio juga saya bisa. Nanti sisi waktu, efektivitas, dan lain sebagainya teman-teman silakan diputuskan sendiri. Begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di jam 1, di jam 12, jam 1, jam 2, dan jam 3 sesuai waktu masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yo, Salam buat oke. Pak Iwan. Semoga semua selamat sampai tujuan. Oke, Terima kasih, yo. Pak. Safe Ya. flight.